Shalom anak-anak, bagaimana kalian di rumah? Ya, Mr. Timo berharap kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan saat ini Mr. Timo ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, namanya adalah Mr. Timotius, dan Mr. Timotius dipanggil biasanya Mr. Timo. Ya, dan Mr. Timo mengajar guru agama Kristen, jadi mengajar pendidikan agama Kristen. Sementara ini kita akan pelajarannya memakai online, belum bisa tatap muka. Pasti kalian sudah tahu mengapa kita tidak bertatap muka, karena ada virus corona yang virus itu membahayakan kesehatan bagi kita karena bisa menular. Jadi bisa menular lewat udara, lewat benda. Oleh karena itu kita belajarnya lewat online ini ya. Kalau nanti sudah mereda, virusnya sudah tidak ada, nanti kita akan bersama-sama seperti biasanya, yaitu biasa sekolah bersama-sama bareng-bareng, dan nanti bisa ketemu dengan Mr. Timo. Saat ini kita akan belajar, yaitu bab yang pertama adalah Aku ciptaan Tuhan. Aku ini berarti adalah manusia. Kita ini, manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling mulia dibanding dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Kita ini adalah ciptaan yang paling tinggi. Kita lebih tinggi derajatnya daripada hewan, daripada tumbuhan, ataupun bumi sekalipun. Kita adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Mengapa kita ini diciptakan Allah yang paling mulia? Karena manusia itu adalah makhluk atau mahkota ciptaan. Manusia adalah mahkota ciptaan. Artinya Allah menciptakan manusia ini dengan karyanya. Dengan karyanya itu dengan tangannya sendiri Allah. Kalau yang lainnya, misalnya matahari, bulan, bintang, itu Tuhan hanya menciptakan dengan berfirman. Contohnya, jadilah matahari, jadilah bulan, jadilah bintang. Maka matahari, bulan, dan bintang langsung jadi. Tetapi kalau manusia ini beda. Allah itu ambil tanah, lalu dengan tangannya Allah itu tanah itu dibentuk seperti kita manusia ini, lalu dihembuskan nafas dari Allah sehingga lalu jadilah manusia. Sehingga dikatakan manusia ini adalah karya dari Allah ya. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia karena manusia adalah mahkota ciptaan. Yang kedua,
manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Artinya bahwa manusia itu dilengkapi dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Contohnya itu manusia memiliki sifat kasih dan Allah memiliki sifat kasih. Manusia memiliki sifat sayang dan Allah memiliki sifat sayang. Manusia memiliki sifat marah dan Allah juga memiliki sifat marah. Oleh karena itu, manusia disebut serupa dan segambar dengan Allah karena sifat-sifat manusia ini ada juga dimiliki oleh Allah. Yang ketiga, mengapa manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia? Karena manusia ini diberikan akal budi. Manusia itu beda dengan hewan. Hewan nggak mempunyai akal budi, nggak bisa berpikir, nggak bisa membaca. Namun manusia bisa membaca, bisa berpikir, sehingga kita saat ini bisa tahu, bisa membuat gedung yang sangat tinggi, bisa membuat teknologi mobil, bisa membuat HP dan sebagainya. Bagaimana dengan gajah? Apakah bisa membuat HP? Enggak bisa. Apakah bisa berbicara? Enggak bisa. Oleh karena itu, manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia karena diberikan akal budi. Sehingga manusia ini diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mewakili di bumi ini sebagai apa? Memelihara ciptaan Allah. Ya, itu alasan mengapa manusia adalah ciptaan Allah yang mulia. Karena yang pertama tadi, manusia adalah mahkota ciptaan. Yang kedua, manusia serupa dan segambar dengan Allah. Yang ketiga, manusia diberikan akal budi oleh Allah. Lalu kemudian kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu manusia pertama. Manusia pertama itu siapa? Manusia pertama kali diciptakan oleh Allah pada hari yang terakhir. Jadi Allah itu menciptakan dunia dan isinya itu selama 6 hari. Dan hari yang terakhir, hari yang ke-6 itu diciptakan manusia. Mengapa manusia diciptakan yang terakhir atau pada hari yang ke-6? Yaitu tujuannya supaya manusia bisa hidup atau supaya manusia itu dicukupi kebutuhan-kebutuhannya. Tuhan menciptakan terang dulu supaya ketika manusia nanti sudah ada terang. Tuhan menciptakan langit. Tuhan menciptakan daratan, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan bulan, bintang, dan matahari, menciptakan lautan dan sebagainya. Itu diciptakan terlebih dahulu supaya manusia itu bisa hidup di dunia ini. Ya. Manusia pertama ini adalah laki-laki. Jadi yang manusia yang pertama kali ini jenis kelaminnya laki-laki dan diberi nama yaitu Adam, yang artinya diambil dari tanah. Allah menciptakan manusia yang kedua. Jadi setelah manusia pertama yaitu Adam, lalu Allah melihat Adam sendirian di dunia ini, maka Allah menciptakan manusia yang kedua untuk menjadi penolong, untuk menjadi teman bagi Adam yang diberi nama Hawa.
Jadi Hawa itu manusia yang kedua. Hawa itu artinya apa? Artinya ibu dari semua yang hidup. Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Jadi Hawa itu diciptakan bukan dari tanah, tetapi diambil dari tulang rusuk Adam. Setelah diambil lalu kemudian dijadikanlah menjadi manusia dan diberi nama Hawa. Artinya ibu dari semua yang hidup. Hawa ini diciptakan oleh Allah dengan maksud untuk menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Menjadi penolong bagi Adam. Penolong yang sepadan itu artinya penolong yang seimbang bagi Adam. Artinya apa? Artinya bahwa Hawa ini menolong Adam untuk membantu Adam di dunia ini dengan membantu mengasihi Adam, menyayangi Adam, menghargai Adam. Demikian juga Adam harus menghargai, menyayangi, sehingga kemudian Adam dan Hawa ini menjadi suami istri. Lalu pelajaran selanjutnya adalah manusia sekarang ini, kita ini adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa kemudian memiliki anaknya terus memiliki anak lagi dan menjadi cucu, lalu kemudian berkembang biak sampai sekarang ini, sampai di seluruh bumi ini dipenuhi dengan manusia. Ya. Dan Allah menciptakan manusia ini sangat unik. Mengapa sangat unik? Karena Allah menciptakan manusia ini tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama seperti Mr. Timo, persis seperti Mr. Timo, nggak ada. Semuanya akan berbeda. Semua manusia memiliki ciri khas yang berbeda-beda, memiliki ciri khas masing-masing. Sehingga Mr. Timo bisa memanggil orang lain karena apa? Karena wajahnya berbeda. Coba kalau Allah menciptakan manusia itu bentuknya sama semuanya, sifatnya sama semuanya. Jadi akan kesulitan memanggil orang karena semuanya sama. Dan Allah ciptakan unik itu diciptakan berbeda. Karena apa? Supaya tujuannya adalah ingin menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa karena bisa menciptakan manusia, jutaan manusia, bahkan miliaran manusia itu berbeda-beda. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat seperti kita, ada yang kulitnya hitam, ada rambutnya pirang, semuanya berbeda-beda. Tujuannya apa? Tujuan Allah supaya kita ini di dunia ini saling melengkapi, di dunia ini kita saling membantu dan saling menolong. Kita adalah ciptaan dari Tuhan yang mulia, diciptakan sangat unik, berbeda dengan orang lain. Tujuan kita di dunia ini adalah agar kita saling membantu dan saling menolong. Demikian pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.